Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa kabarnya hari ini? Senang berjumpa kembali bersama dengan saudara dimanapun berada. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan senantiasa memberkati saudara dimanapun berada. Dan bersama dengan saya, Ayu Lestari Malau dari channel Khotbah Pendeta. Kembali saudara, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak saudara untuk menyaksikan kesaksian dari saudari kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia berasal dari keturunan Sultan Palembang dan dia murtad dan dia mengenal Tuhan Yesus dan semakin percaya dia menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Bagaimanakah kesaksiannya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Shalom, kenalkan nama saya Holly. Saya lahir di Jakarta. Hai. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Tuhan Yesus karena di hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersaksi apa yang saya alami selama hidup saya. Menjadi seorang Kristen yang akhirnya, karena sebelumnya saya lahir dari keluarga Islam, saya di sini ingin bersaksi bahwa apapun yang kita tidak pernah pikirkan, saudara, bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang indah untuk kita. Jadi asal muasal ibu saya itu, beliau lahir sebagai Islam juga, dan ayah saya juga Islam yang kuat. Dan ibu saya adalah keturunan dari Sultan Badarudin Palembang, yang dimana Islamnya kuat sekali. Dan ibu saya juga memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus di saat papa dan mama saya bercerai. Di saat itu saya masih berumur kemungkinan 5 atau 6 tahun. Dan ayah saya juga sudah memiliki keluarga baru, dan saya mendapati saudara dari ibu kandung saya. Saya punya kakak 1 perempuan, punya adik 1 laki-laki, dan dari ibu tiri saya mendapati 2 orang saudara laki-laki dan perempuan. Saya adalah anak kedua di keluarga saya. Kenapa saya mengikuti Yesus dan keluar dari zona saya yang dulu, ya ibaratnya dari saya murtad ya. Jadi dulu tuh saya pernah masuk pesantren sama kakak saya, karena emang tujuannya bukan untuk mendalami Islam sih, cuma pengen bisa ngaji aja, cuma 6 bulan aja. Saya sempat masuk pesantren tapi habis itu keluar gitu. Nah, selama saya tinggal sama papa saya rajin sholat 5 waktu, saya rajin puasa, saya rajin, saya rasanya nggak pernah meninggalkan sholat, dan hubungan saya sangat dekat dengan Tuhan. Dan ketika saya lulus SMA, saya memutuskan untuk pergi dari rumah papa, karena saya ingin ikut sama mama yang emang saya pengen tinggal sama mama gitu. Saya lebih nyaman rasanya sama mama, karena ya pasti saudara tahu kan gimana rasanya kalau hidup tinggal sama ibu tiri dan adik tiri. Dan ayah saya juga agak keras orangnya. Ayah saya itu adalah TNI yang kalau mendidik anaknya emang keras banget. Jadi ya karena saya masih kecil dan saya masih labil, saya pengennya ya bahagia aja gitu. Nah, saya memutuskan untuk pergi dari rumah tanpa izin ayah saya
kabur ke Banyuwangi. Saya, kakak saya, dan adik saya pergi bersama ibu saya. Dan di saat ibu saya menitipkan saya ke kakaknya ibu saya, karena ibu saya emang pada dasarnya tinggalnya emang di Inggris bersama ibu saya tinggal di Inggris bersama suaminya, dan saya dititipkan sama adik saya sama kakak saya di Banyuwangi. Nah, di sana di saat saya menjalani sholat, tiba-tiba ada sesuatu yang menghalangi saya. Saya nggak bisa ungkapin dengan kata-kata dan menjelaskan, karena ya hati saya merasakan kayak blank aja gitu, nggak ada rasanya, nggak ada koneksi sama Tuhan. Tapi saya tetap menjalani puasa gitu kan. Saya bingung di situ. Saya pergi ke suatu tempat aksesoris dan saya melihat salib di anting aksesoris yang ada salibnya gitu, dan saya tertarik aja mau ngambil dan pakai. Saya ambil dan saya pakai gitu kan. Tapi orang-orang nanya, agamamu sebenarnya apa sih? Saya Islam, tapi kok kamu pakai salib? Ya emang kenapa? Ini kan aksesoris aja gitu. Ya itulah, saya nggak peduli apa kata orang. Lalu pada saat itu ada pertengkaran yang membuat saya pergi dari sana, dan saya pindah ke tante saya yang posisinya di Banyuwangi juga. Tante saya adiknya ibu saya. Nah, di sana itu mereka semua Kristen karena tante saya menikah sama orang Manado, jadi masuk Kristen gitu, anak-anaknya juga. Dan suatu hari beberapa bulan kemudian adik sepupu saya itu mengajak saya untuk makan-makan acara Bapak Pendeta ulang tahun katanya. Dia bilang gini, ayo Kak Oi, nama panggilan saya Oi ya di keluarga. Ayo Kak Oi, kita ke rumah Pak Pendeta. Ngapain ke rumah Pak Pendeta? Gitu. Karena saya nggak kenal siapa itu Pak Pendeta. Enggak, cuma makan-makan aja kok, daripada di sini Kak Oi sendirian gitu. Saya pikir kan makan-makan kan ya udahlah, ayo aja. Terus pas sampai di sana, orang-orang menyambut saya dengan ramah, dengan sukacita yang luar biasa. Dan di saat saya masuk ke dalam rumah Pak Pendeta, rasanya energinya itu sangat luar biasa, saudara. Powerful. Saya rasanya seperti rangkul, dan energinya sangat positif sekali di sekeliling. Dan saya cuma duduk aja terdiam. Dan Bapak Pendeta mengundang pendeta dari daerah lain, mungkin dari Timur Leste, yang waktu itu berkhotbah, dan saya cuma duduk aja ngeliatin. Dan Bapak Pendeta itu bilang, ayo bangkit berdiri, ungkapkan apa yang engkau mau bicarakan kepada Tuhan. Bicaralah kepada Tuhan seperti berbicara kepada sahabat, orang tua, atau apapun yang kau inginkan gitu. Terus ya saya berdoa. Saya nggak berdoa untuk Tuhan Yesus atau untuk Allah, nggak. Cuma saya berdoa, Tuhan, kau pasti tahu isi hatiku. Saya merasa tersesat, saya merasa bingung, saya merasa nggak tahu harus ngapain, dan kenapa setiap saya sholat saya merasa kayak ditutup aja jalannya gitu. Di sana saya berdoa dengan penuh harapan, dan tiba-tiba saya menangis. Dan Pak Pendeta itu menghampiri saya dan memegang kepala saya, dan beliau juga berdoa untuk saya bahwa apapun yang saya doakan, apapun yang saya
minta apapun yang saya pertanyakan kepada Tuhan, bahwa Tuhan boleh jawab, Tuhan boleh jamah doa saya dan dengar doa saya. Bahwa Amin. kami percaya pergumulan itu, jika kami berdoa bersama-sama, maka Tuhan ada di sana bersama kami. Tuhan ikut berdoa bersama kami. Dan saat itu air mata saya menetes deras, tidak berhenti sama sekali, dan saya sangat terisak-isak bahwa saya merindukan Tuhan. Saya betul-betul ingin dekat dengan Tuhan. Dan di saat itu, sepulang saya dari sana, saya ngerasa agak beda aja energinya gitu. Ada energi yang membuat saya beda aja gitu. Dan hari demi hari, entah kenapa saya memulai baca Alkitab, memulai ikut ke gereja tiap minggu, kebaktian saya ikut, aktivitas gereja saya ikut. Dan orang-orang gereja itu nggak nanya sama saya. Anehnya itu orang-orang gereja itu nggak nanya sama saya, dan mereka sudah tahu saya ini orang muslim dan terus datang ke gereja. Mereka nggak mandang saya sebelah mata, nggak aneh gitu. Dan menurut saya nyaman. Saya terus pergi ke gereja bersama saudara-saudara saya. Jadi itu rutinitas saya tanpa saya sadari selama 1 tahun, saudara. Dan saya benar-benar lepas, maksudnya nggak pernah kepikiran sholat, nggak kepikiran mau ngaji atau puasa, saya nggak pernah. Yang saya pikirkan cuman saya mau mengenal Tuhan Yesus, kayak gitu. Terus lalu saya didapati masalah yang cukup berat di keluarga saya, dan saya merasa stres, pusing, dan saya gak bisa tidur, saya insomnia. Saya saat itu masih suka main sama anak-anak jalanan, anak-anak punk gitu, anak-anak ya fans club Superman is Dead gitu ya, yang suka main di jalan, suka ngamen, suka keluar kota gak jelas, nonton konser gitu. Saya suka, jadi saya tomboy waktu. Nah, di saat saya insomnia, tiba-tiba malam itu saya merasa ngantuk. Jam 10 itu saya sudah merasa ngantuk. Saya tidur, saya memutuskan untuk tidur. Dan entah kenapa di malam itu saya terbangun, tapi suasana itu sunyi seperti malam hari. Saya tiba-tiba terbangun dan saya duduk. Saya ngapain ya? Terus saya lihat ke samping kanan saya. Oh, saya ngelihat badan saya tidur. Saya sudah mati gitu. Saya sudah mati tapi nggak ada yang jemput saya gitu. Dan saya bingung, saya termenung ya, saya mau ngapain nih? Apa ini roh saya keluar gitu. Terus setelah itu ada sosok yang sangat mulia datang menghampiri saya, yang sangat penuh kemuliaan dan penuh dengan kasih, datang menghampiri saya, yang memakai jubah putih bersih, panjang, dan senyumannya itu membuat hati saya tenang dan damai. Beliau duduk di samping kiri saya tepatnya dan merangkul saya dengan tangannya yang lembut. Beliau nggak ngomong sama saya, cuman kamu siapa? Saya cuma bilang seperti itu. Saya kira itu malaikat ya. Saya nggak tahu Yesus itu seperti apa wujudnya, saya nggak tahu. Beliau nggak ngomong, cuman ada yang membisikkan saya. Mungkin itu Roh Kudus ya yang membisikkan saya. Yang datang menghampirimu itu adalah Tuhan Yesus. Itu. Dan Tuhan Yesus itu memegang tangan saya dan membuka tangan saya dan memberikan Alkitab.
kepada saya yang saya nggak tahu itu maksudnya apa gitu. Uh, saya cuma nanya, kamu siapa? Tetap saya nanya, dan ini maksudnya apa gitu. Dan Tuhan Yesus itu senyum, dan saya nggak bisa ngelihat matanya karena matanya terlalu terang. Menurut saya cuma lihat senyumnya aja. Tapi saat itu beliau pergi, dan dengan sekejap mata saya berkedip mata dan saya terbangun lagi, dan kali itu saya bangun dengan tubuh saya gitu. Saya terbangun karena keponakan saya, anaknya kakak saya itu menangis, dan saya bingung. Saya cerita kepada tante saya apa yang terjadi malam itu, dan tante saya menganjurkan saya untuk cerita kepada Bapak Pendeta. Dan di saat hari Minggu saya beribadah, saya cerita ke Pak Pendeta apa yang terjadi, dan Pak Pendeta bilang ada 3 jenis orang Kristen, ada 3. Yang pertama terlahir di keluarga Kristen, yang kedua memilih sebagai Kristen, dan yang ketiga terpilih sebagai Kristen. Dan Pak Pendeta bilang, kamu mungkin dipilih sama Tuhan Yesus menjadi pengikutnya. Kamu mungkin domba yang terpilih. Gitu. Bukan karena alasan kenapa kakimu melangkah ke gereja. Bukan tanpa alasan kamu bertemu dengan Tuhan Yesus. Seperti itu. Dan setelah itu saya masih bingung sih. Tapi hati saya ingin mengenal Yesus, dan saya bilang kepada Pak Pendeta, saya ingin mengenal Yesus lebih dalam. Dan Pak Pendeta bilang, puji Tuhan jika Holly ingin mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Saya bilang, saya akan dibaptis ketika ibu saya pulang ke Indonesia. Jadi Pak Pendeta bilang, iya, jika Holly siap hubungi saya, begitu. Dan setelah ibu saya datang ke Indonesia, tante saya bilang cerita semua ke ibu saya, dan ibu saya kaget. Dari mana asalnya saya mau pindah ke Kristen gitu. Sedangkan ibu saya nggak pernah nyuruh saya untuk pindah gitu. Dan ibu saya langsung bertanya kepada saya, dan saya bilang, Ma, Wi didatangi oleh Tuhan Yesus. Dan mama saya langsung terharu dan menangis. Mama bilang, kapan mau dibaptis? Ya secepatnya, saya bilang gitu. Dan akhirnya saya di briefing oleh Pak Pendeta pengetahuan untuk Kristen, menjadi seorang Kristen, dan saya dibaptis pada saat itu. Luar biasa saudara, kesaksian dari saudara kita yang telah kita dengarkan. Semoga melalui kesaksiannya, kita yang mendengarnya dimanapun kita berada bisa menjadi berkat bagi kita, dan kita termotivasi, dan kita semakin mendekat kepada Tuhan. Kita berpegang pada janjinya. Kita melakukan firman Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Kita sebarkan kasih, damai sejahtera, dan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.